Kalau misalkan lo itu sering ngeblank dan takut berpendapat ketika ditanya sama orang, dan ini mengganggu lo banget karena lo nggak pernah pede mengekspresikan isi pikiran lo dan kayaknya nggak bisa aja ngeluarin apa yang ada dalam pikiran lo, dan ujungnya lo cuma jawab kayak, oh iya, gitu sih. Dalam video hari ini, gue jamin 1000% lo bakal bisa menghilangkan perasaan takut dalam berpendapat tersebut, bahkan bisa mengekspresikan isi pikiran lo dengan jauh lebih jelas. Dan kita bakal ngebedah video ini menjadi 3 bagian. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah pisau kalau misalkan gak diasah, maka bakal karat. Dan ini sebuah analogi yang sering gue gunakan dalam komunikasi. Karena selama 6 tahun gue belajar komunikasi, banyak yang sering kadang bertanya ke gue kayak, Bang, kalau misalkan nih Bang gue lagi dalam kondisi misalkan gue lagi meeting, ketemu sama orang, gue tuh sering banget kayak susah mengekspresikan isi pikiran gue. Dan gue tuh kayak takut aja gitu loh untuk menyatakan apa yang gue pikirkan. Kurang lebih, kenapa sih? Maksud gue kayak gitu. Dan yang pasti gue bakal bilang pertama kali adalah, konsepnya itu sebenarnya kurang lebih cara manusia berkomunikasi itu mirip dengan pisau. Kalau misalkan pisaunya itu sering lo asah gitu kan, dan lo asah terus-menerus setiap hari, dia bakal tajam, dan ketika dia motong sayuran ataupun buah, itu bakal lebih gampang kita motongnya karena permukaan itu tajam. Tapi lo lihat, pisau lo tajam karena diasah. Tapi kalau misalkan pisaunya nggak diasah, lama-kelamaan juga bakal berkarat, bahkan jadinya tumpul. Dan itu yang bikin lo jadinya susah motong sesuatu. Sama dengan komunikasi. Ketika misalkan komunikasi lo itu nggak sering lo latih, maka kemampuan komunikasi lo juga bakal menurun. Kayak gini deh, nggak usah, ya kayak misalkan kita harus latihan komunikasi untuk ngobrol sama orang. Gue aja yang kalau ngomong depan kamera, gue sering banget, seminggu tuh gue upload kurang lebih 5 video, jadi gue harus syuting 5 video, dan kalau misalkan gue udah lama banget nggak ngomong depan kamera, kemampuan komunikasi gue bakal menurun banget, serius. Cara gue mengekspresikan isi pikiran gue, itu semua akan menurun banget. Nah, oleh karena itu, gimana caranya kita bisa memaintain hal ini dengan kendala di mana lo itu sering banget ngerasa gugup, nggak pede kalau harus ngobrol sama orang. Gimana solusinya gue bisa melatih komunikasi gue tanpa gue harus berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain? Oke, ini yang paling cara favorit gue banget. Untuk lo bisa menajamkan pisau lo tanpa lo harus bersentuhan dengan sayuran atau buahnya, berarti ini dengan manusianya gitu kalau di komunikasi. Cara paling favorit gue adalah dalam 30 hari ke depan, ini serius banget, lo rekam diri lo minimal 2 menit pakai handphone aja bebas, ngomongin sebuah, kayak ngebawain presentasi aja. Tapi ngebawainnya nggak kayak acak-acakan. Tapi lo harus ngikutin 3 alur tersebut. Tapi lo harus ngikutin 3 alur ini. Ada opini utama, opini pendukung, data atau fakta pendukung. Ini urutan komunikasi, urutan pembicaraan yang bikin orang lebih mudah paham dengan apa yang lo sampaikan. Dan Bang, gimana caranya Bang? Kayak gini, misalkan hari pertama lo bakal membahas mengenai topik, let's say, kurang lebih filsafat itu masih penting gak sih? Oke, ketika misalkan lo dapet topik kayak gitu, lo bakal pakai taruh handphone lo, dan lo rekam diri lo depan kamera ngebahas tentang topik tersebut dalam 3 struktur utama. Ada opini utama, pendukung, data atau fakta pendukung. Gue bakal mulai dengan opini utama. Opini utama adalah apa sih yang bakal lo sampaikan dalam 3-5 kalimat. Misalkan intinya adalah gue bakal bilang, gue setuju bahwa filsafat itu masih penting bahkan di era digital. Udah itu doang. Oke, jadi lo pengen nyampeinnya apa sih dalam 3-5 kalimat. Di kedua, opini pendukung, di sini adalah ketika lo selesai menyatakan opini utama lo, and then opini pendukung adalah apa yang lo sampaikan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang lo sampaikan dalam opini utama lo. Jadi, kalau misalnya lo tanya, bener gak nih opini utama lo? Nah, itu bakal lo jelasin di opini pendukung. Sebagai contoh, kalau misalkan tadi di opini utama, gue bilang bahwa filsafat stoikisme itu masih relevan kok walaupun di era komunikasi, misalnya kayak gitu deh. Itu biar lebih spesifik ya, jangan cuma filsafat doang. Biar lebih mudah untuk dijabarkan ya. Opini pendukungnya adalah apa nih yang membuktikan kebenaran dari opini utama gue tadi tentang filsafat stoikisme. Oh, ternyata gue pernah menemukan bahwa filsafat stoikisme itu masih relevan di era digital komunikasi, misalkan, itu dikarenakan filsafat stoikisme dapat meredakan masalah social anxiety yang sering terjadi dalam era komunikasi digital saat ini. Jadi, itu opini pendukung gue. Oke,
Karena filsafat stoikisme dapat menurunkan kadar anxiety atau rasa gugup dalam era komunikasi digital ini. Oke, ini opini utama, ini opini pendukung. Sekarang yang ketiga adalah data atau fakta pendukung. Dan mungkin lo mikir kayak, Bang, kalau opini utama simple, opini pendukung juga gampang. Intinya opini pendukung tuh cuma mendukung opini utama, terus data fakta pendukung ini maksudnya apa? Nah, data atau fakta pendukung ini itu sering kita gunakan dalam diskusi yang sifatnya mungkin lebih formal atau akademis. Kalau di tongkrongan kita nggak pakai, karena kesana lo bakal aneh gitu kan. Karena gini, ya, data atau fakta pendukung ini biasanya kita bakal mencari di internet, kurang lebih ada gak sih data yang menunjukkan bahwa oh bener nih yang gue sampaikan di opini pendukung itu benar. Sebagai contoh, kalau tadi gue bilang filsafat stoikisme dapat menurunkan kadar anxiety, emang ada jurnalnya. Oh ternyata misalkan dari stanleyacademic.com ditemukan bahwa 8 dari 10 orang yang nerapin filsafat stoikisme dalam bermain media sosial, kadar gugup mereka jauh lebih rendah dibandingkan orang yang tidak menerapkan filsafat stoikisme. Misalnya gitu. Dan ini bakal gue lakuin. Ketika gue udah merangkai semua ini, kata-kata ini, by the way ini bisa ditulis di kertas, jadi silahkan ditulis juga. Gue bakal ngomong depan kamera kayak gini. Opini pertama gue. Gue setuju dengan filsafat stoikisme, dan itu masih relevan banget dalam konteks komunikasi digital saat ini bahkan. Kenapa? Karena filsafat stoikisme itu terbukti dapat menurunkan kadar anxiety, terutama dalam era komunikasi digital ini. Bahkan dari stanleyacademic.com ditemukan 8 dari 10 orang yang menerapkan filsafat stoikisme itu lebih rendah kadar gugupnya dibandingkan orang yang tidak menerapkan filsafat stoikisme. Lo lihat, jadi ketika gue ngomong depan kamera kayak gitu, gue memisahkan diri gue untuk berbicara bukan cuman melatih, nanti kita bakal bahas di poin yang kedua by the way, gue melatih struktur bicara gue biar lebih mudah untuk dipahami. Oke, ini penting, karena lo harus melatih cara lo berbicara setiap hari. Lo lakuin ini 30 hari ke depan, berarti ada 30 video, gue jamin ke depan lo bakal berubah drastis. By the way, kalau lo butuh pertanyaan kertas atau gimana, gue udah siapin sebuah PDF, itu ada pertanyaan tuh dalam 30 hari yang bisa lo gunakan untuk lo bikin topiknya. Lo bisa dapetin itu di link formulir di bawah. Kali ini pertama kita akan ngebahas untuk bagian pisau yang konotasi analoginya itu berkarat. Yang kedua adalah kita melukis dengan cat dan kita berkomunikasi dengan kata. Nah, kenapa gue menggunakan lukisan ini sebagai sebuah analogi? Kalau misalkan lo lihat, dalam melukis, lo tuh menggunakan cat untuk melukis. Nggak ada cat, nggak ada yang dilukis. Iya dong, kayak misalnya nggak ada warna, nggak ada yang dilukis dong. Kita akan melukis dengan menciptakan sebuah bentuk shape yang akan kita warna. Ada gradasi warna nanti, ada juga misalkan kalau langit warnanya biru. Sekarang kebayang nggak? Lo mau bikin gunung, terus ada langit warnanya biru, tapi yang lo punya cuma warna hijau dan merah. Nggak mungkin lo langitnya merah. Ya kan, jadi lo lihat, ketika lo warna merah, dia nggak bisa jadi langit, mana bisa gitu kan. Sama dengan kata-kata. Ketika lo punya banyak cat, lukisan yang akan lo lukis itu bisa semakin lebih detail lo lukisnya. Dalam komunikasi, semakin banyak kata-kata yang lo miliki, semakin mudah untuk lo bisa mengekspresikan isi pikiran yang ada dalam pikiran lo. Atau dalam tanda bahasa simpel itu disebut sebagai mengartikulasikan isi pikiran lo. Dan bang, oke, semakin banyak kata-kata yang gue miliki, semakin mudah gue mengartikulasikan isi pikiran gue. Gimana caranya gue memperluas isi kosakata gue? Nah, memperluas kosakata itu ada banyak banget metode-metode caranya. Karena again gue bilang, punya kosakata yang luas bakal mempermudah lo untuk bisa mengekspresikan isi pikiran lo. Tapi cara paling favorit gue, ini di belakang nih, ini yang tinggal lo lakuin doang. Itu adalah gue suka banget baca buku. Karena dengan lo baca buku, lo bakal menemukan banyak banget kosakata yang bukan lo baca di kamus. Gue gak suka baca di kamus, serius. Karena ketika lo ambil kamus dan lo buka kamusnya dan lo berusaha menghafalkan setiap kata yang ada di sana, lo tuh memahami secara deskriptif learning atau studying. Dalam artian lo menghafal arti dari suatu kata, bukan memahami cara menggunakan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Dan ini dua hal yang berbeda. Lo contohnya misalnya lo lihat, kalau misalnya lo lihat ada bayi. Bayi itu dia nggak belajar dengan baca buku terus, oh ini artinya ini. Enggak, dia ngedenger orang, oh, cara pakai kata sapu tuh kayak gini ya. Mama pengen nyapu. Oh, oke. Jadi sapu itu digunakan kayak gitu contohnya. Nah, lo lihat. Ketika lo belajar kayak gini, oke, yaitu adalah lo melihat langsung contoh penerapan dalam fungsi kata dalam sebuah kalimat, itu bakal mempermudah lo untuk bisa memahami
kata baru ini yang baru lo pelajari, misalkan gue belajar tentang disonansi kognitif. Kalau gue belajar di kamus, mungkin lo cuma tahu disonansi kognitif adalah kondisi di mana otak manusia itu menjadi sebuah tabrakan kognitif di mana mereka tahu mereka salah, tapi gimana cara gue pakai ini dalam suatu kalimat. Misalkan, dalam baca buku gue bisa ngeliat kayak Jason mengalami disonansi kognitif di klinik Dr. Robert Cialdini dan dia hampir saja menangis di sana. Oke, karena apa? Karena dia mengalami disonansi kognitif. So, ketika gue ngebaca paragraf ini, yang terjadi dalam otak gue adalah gue memahami cara menggunakan kata tersebut dalam sebuah kalimat. So, next time ketika gue bakal berbicara, konteks kejadiannya itu bisa lebih mudah gue pahamin untuk mengekspresikan isi pikiran gue. Jadi pas gue baca tentang disonansi kognitif, itu identik dengan dia lagi sedih, dia lagi mengalami keraguan, kebimbangan. Oh, berarti next time pas gue lagi mengekspresikan isi pikiran gue, isi perasaan gue yang lagi bimbang atau apa, mungkin gue bisa bilang kayak, gue mungkin lagi mengalami disonansi kognitif aja sih, bro. Nah, jadi lo lihat, sebenarnya intinya kan mengekspresikan isi pikiran itu kan, lo hanya mengekspresikan apa yang lo rasakan pada saat itu lah intinya. Mau itu lo bingung, semangat, curious misalkan, atau kayak penuh dengan rasa pengen tahu gitu kan, atau marah misalkan, intinya lo berusaha mengekspresikan perasaan lo ke pikiran lo dengan cara pakai menggunakan kata-kata. Jadi again, banyak orang yang mikir kita berkomunikasi hanya sekadar kata-kata doang dari pikiran. Oh enggak, berkomunikasi selain kita mengekspresikan isi pikiran kita juga mengekspresikan perasaan yang kita rasakan pada saat itu juga melalui kata-kata kita. Nah itu dua yang disebut sebagai yang gue analogikan sebagai chat. Dan yang ketiga adalah dalam berkomunikasi, kalau misalkan lo sering takut berpendapat, lo harus belajar untuk bodo amat. Serius banget. Dulu pas gue lagi di zaman SMA, sebelum gue mulai belajar tentang dunia komunikasi, gue tuh punya kendala dalam mengekspresikan isi pikiran gue. Again, gue percaya setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda pasti. Nggak mungkin setiap orang pendapatnya sama. Dan terkadang ketika lo ngobrol sama orang, lo bakal menemukan momen-momen di mana lo ngerasa kita punya perbedaan pendapat. Dan gue dulu tuh punya perasaan di mana kayak gue nggak enak kalau gue mengekspresikan isi pikiran gue yang agak bertentangan dengan isi pikiran dari lawan bicara gue atau yang dia percayai. Dari sana gue mikir, gue ngerasa takut nggak disukain, gue ngerasa takut nggak ditemenin lagi. Kalau gue mengekspresikan isi pikiran gue yang kayaknya bertabrakan nih dengan lawan bicara gue. Hal terbaik yang gue pelajarin setelah sampai sekarang, kan gue masih SMA waktu itu, setelah gue ngebangun brand manajemen media sosial gue pada enterprise dan gue ketemu sama banyak klien yang again obviously dari berbagai kategori berbeda-beda dan lebih senior daripada gue secara umur, hal terbaik yang bisa lo lakukan adalah lo belajar bodo amat dengan apa yang lo sampaikan. Dan itu nggak berarti lo kayak, ya berarti gue bisa ngata-ngatain orang pakai kata-kata kasar bang, dengan kata-kata jorok misalkan. Oh enggak, bukan berarti lo bisa bertindak secara radikal bebas gitu kan, tanpa aturan etika atau moral gitu kan. Tapi lebih ke arah, kalau apa yang lo sampaikan itu benar secara moral, secara etika, isinya juga membangun juga, konstruktif, lo omongin itu demi kebaikan, lo harus ngomong itu dengan 100% keyakinan. Itu yang gue pelajarin. Terlepas dari ketika lo bicara itu, mendengar apa yang lo sampaikan, dia bakal sedih, dia bakal senang, dia bakal marah, dia bakal mungkin senang sama lo. Poin adalah, terkadang ada hal yang bisa lo kontrol dan ada hal yang lo nggak bisa kontrol. Hal yang bisa lo kontrol adalah apa yang lo sampaikan dan apa keyakinan lo. Hal yang nggak bisa lo kontrol adalah orang bakal suka sama lo atau enggak, orang bakal demen sama lo atau enggak, orang bakal temenin lo atau enggak, orang bakal nurutin lo atau enggak, apa yang bakal mereka ngomongin tentang lo, apa yang bakal mereka perlakukan bahkan terhadap lo. Lo nggak bisa ngontrol semua itu. Lo bisa mengontrol aksi dan reaksi lo, tapi lo nggak bisa ngontrol apa yang dunia bakal kasih ke lo. So, kalau lo berusaha mengontrol dunia, good luck aja, karena ada berapa banyak hal yang harus lo kontrol. Perilaku teman lo yang A, yang B, yang C, yang D, belum bos lo, belum karyawan lo, belum teman kerja lo, belum, wah, berapa banyak orang yang harus lo kontrol. Baru lo ngerasa puas dengan yang lo bisa kontrol. Nah itu yang dulu gue pelajarin dalam filsafat stoikisme, by the way. Itu disebut sebagai filsafat stoikisme, dikotomi kendali. Nah, kalau misalkan lo pengen serius nih belajar berkomunikasi dalam 30 hari ke depan, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, bikin siapa bilang yang lo minta, terapin karisma yang bakal bikin lo jadi makin manusia, dan masih banyak banget lainnya.
gue udah ngebantu 1.100 orang belajar berkomunikasi dalam 30 hari doang. Dan dalam 30 hari ini, kalau misalnya lo nggak ada perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya pengen cek untuk programnya, lo bisa cek aja programnya di link komentar di bawah. Bye-bye.